Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 2, subtema 1 dan 2, muatan pelajaran IPS untuk kelas 4 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, kali ini kita akan belajar sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Hal ini karena sumber daya alam tersebut terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Sumber daya alam berdasarkan kondisi Indonesia. Setiap pulau di Indonesia memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi alam. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit digunakan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Pulau yang kedua adalah Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Daerah rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjempuran ikan asin. Nah, sekarang untuk pulau yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan di Kalimantan dimanfaatkan untuk menanam kelapa sawit, rotan, dan karet. Kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Pulau yang keempat adalah Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam pala dan jagung. Jagung untuk bahan makanan, sedangkan pala untuk bumbu masakan.
daerah sepanjang pantai Sulawesi untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi menghasilkan bahan tambang aspal yang digunakan untuk pembuatan jalan raya. Pulau yang terakhir adalah Papua. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Papua merupakan pulau yang kaya hasil tambang seperti tembaga, emas, dan logam. Emas digunakan untuk pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, dan gelang. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita pelajari pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Perhatikan gambar. Ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Kemudian sapi dimanfaatkan oleh manusia untuk menarik gerobak. Kecuali itu bisa juga diambil dagingnya. Perhatikan gambar sayuran untuk bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Kemudian tanaman. Tanaman ini bisa dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita pelajari pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama adalah pertanian padi. Dalam pertanian padi, sumber daya alam yang dibutuhkan adalah matahari untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Air untuk mengairi lahan pertanian, tanah untuk media tanam, udara sebagai sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis, dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan sebagai pupuk, kerbau sebagai sumber bahan makanan dan tenaganya untuk membantu petani membajak sawah. Kemudian dalam pembuatan ikan asin, sumber daya yang digunakan adalah kayu, garam, dan panas matahari. Pemanfaatannya yaitu kayu untuk bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan, garam untuk mengawetkan ikan asin, sedangkan panas matahari untuk mengeringkan ikan asin. Yang nomor 3 yaitu pembuatan pakaian. Dalam pembuatan pakaian, sumber daya alam yang digunakan adalah kapas untuk bahan baku pembuatan kain dan benang, logam sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Yang ketiga adalah plastik, digunakan sebagai bahan baku pembuatan kancing. Yang keempat adalah transportasi. Sumber daya alam yang digunakan yaitu logam dan minyak bumi. Logam untuk bahan pembuatan alat transportasi, sedangkan minyak bumi digunakan sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar. Demikian anak-anak hebat dan cerdas pembelajaran kali ini. Salam sehat, tetap semangat.